Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Niki Nurfanda Putri dari kelas manajemen 5M dengan NIM 2241589 akan mempresentasikan tentang teori sumber daya. Nah, adapun penjelasan yang akan saya sampaikan terdiri dari 6 subbab. Yang pertama, pencetus teori. Yang kedua, definisi sumber daya. Yang ketiga, teori sumber daya. Yang keempat, ada konsep teori. Yang kelima, ada kerangka kerja teori. Dan yang terakhir, ada studi kasus. Yang pertama, ada pencetus teori sumber daya. Teori sumber daya banyak dipengaruhi oleh pemikiran para ekonom dan manajer, terutama Adam Smith yang saya ambil, yang dikenal sebagai dari Bapak Ekonomi Modern. Dalam bukunya Wealth of Nation pada tahun 1776, Smith menjelaskan bahwa sumber daya adalah faktor produksi yang diperoleh untuk menghasilkan output. Nah, dari tokoh-tokoh yang memiliki kontribusi terhadap teori sumber daya itu, yang pertama ada Frederick Winslow Taylor pada tahun 1776. Yang kedua ada Henry Fayol pada tahun 1776. Yang ketiga ada By J. Barney, yaitu populator teori sumber daya pada tahun 1990. Selanjutnya, sumber daya. Dalam konteks ekonomi, sumber daya didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama, adanya pengetahuan atau keterampilan untuk memanfaatkan, dan yang kedua, adanya permintaan terhadap sumber daya tersebut. Selanjutnya ada teori sumber daya. Nah, teori sumber daya ini atau research-based theory adalah suatu pendekatan dalam bidang manajemen dan ekonomi yang berfokus pada identifikasi dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi sebagai kunci untuk dapat mencapai suatu keunggulan kompetitif. Dari konsep teori, itu yang pertama, konsep sumber daya mencakup beberapa elemen penting. Yang pertama, sumber daya manusia merupakan potensi yang dimiliki individu termasuk keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan fisik. Yang kedua, adanya sumber daya alam. Di sini sumber daya alam yaitu termasuk semua bahan baku dan sumber daya yang tersedia pada di suatu lingkungan. Yang ketiga, ada sumber daya finansial. Dari sumber daya finansial ini terdapat modal yang diperlukan untuk mendukung suatu operasional dan pengembangan suatu organisasi ataupun perusahaan. Yang keempat, ada sumber daya ilmu pengetahuan, di mana pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Teori sumber daya juga berkaitan dengan konsep nilai intrinsik dari suatu sumber daya, yaitu nilai yang ada terlepas dari penggunaannya. Dalam pengelolaan organisasi, penting untuk memahami bagaimana pengoptimalan atau mengoptimalkan semua jenis sumber daya agar dapat berkontribusi secara maksimal terhadap suatu pencapaian tujuan. Pengelolaan yang baik akan menciptakan sinergi antara berbagai sumber daya sehingga meningkatkan produktivitas dan keberlanjutannya dari organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, kerangka sumber daya. Yang pertama ada keunggulan kompetitif. Jadi teori ini menekankan bahwa perusahaan harus memanfaatkan sumber daya uniknya untuk membedakan diri dari pesaing dan mencapai posisi pasar yang lebih baik. Yang kedua, ada analisis dari sumber daya. Analisis dari sumber daya ini yaitu proses untuk meliputi identifikasi, pengukuran, dan evaluasi sumber daya untuk menentukan bagaimana mereka dapat dimanfaatkan untuk strategi bisnis. Selanjutnya adalah strategi berbasis sumber daya. Di dalam konteks ini, strategi perusahaan dirumuskan berdasarkan kekuatan dan kelemahan sumber daya yang dimiliki. Adapun studi kasus yang saya ambil yaitu implementasi manajemen sumber daya manusia di PT MCCI Merak, Banten. Jadi pada studi kasus ini mengeksplorasi bagaimana PT MCCI Merak, Banten ini
menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia akibatnya perubahan teknologi dan persaingan global. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara dan observasi. Dengan hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan kompetensi Based Human Research Management atau CBHRM untuk meningkatkan kompetensi karyawan yang membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari materi teori sumber daya dan studi kasus yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.